Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nilu Eka Purniawati, NIM E1S12085, kelas ganjil, jurusan Teknik Informatika. Baik, pada video kali ini saya akan membawakan materi sistem operasi untuk mata kuliah sistem operasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai algoritma penjadwalan 1. Nah, di sini saya akan membahas dua algoritma. Yang pertama ada di sini FCFS First Come First Serve. Yang kedua ada prioritas yang akan saya jelaskan ya. Yang pertama di sini FCFS. Nah, algoritma ini adalah algoritma penjadwalan yang paling sederhana yang digunakan pada CPU. Nah, dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam pipe queue sesuai dengan waktu kedatangannya. Proses yang tiba terlebih dahulu yang akan dieksekusi. Bisa kita lihat pada gambarnya. Nah, di sini ada P1, P2, dan P3. Nah, penjelasannya, ada 3 buah proses yang datang secara bersamaan, yaitu pada 0 meter per sekon. Nah, P1-nya ini memiliki burst time 24 meter per sekon. 24 meter per sekon. Nah, yang P2 ini memiliki burst time 5 meter per sekon, yaitu dari 24 ke 29. Kemudian P3 memiliki burst time 3 meter per sekon, yaitu dari 29 ke 32. Nah, cara menghitungnya ini yaitu dengan ini. Hitunglah waiting time rata-rata dan turnaround time, yaitu dengan cara burst time ditambah waiting time dari ketiga proses tersebut dengan menggunakan algoritma FCFS. Jadi kita menghitungnya ini dengan menggunakan algoritma FCFS. Nah, yang pertama di sini waiting time untuk P1 sama dengan 0 meter per sekon. Nah, P1 tidak perlu menunggu. Nah, sedangkan untuk P2 ini dia menunggu untuk P1 selesai dahulu, baru ke P2, kemudian ke P3. Nah, kemudian di sini P1 tidak perlu menunggu, sedangkan untuk P2 adalah sebesar 24 meter per sekon, menunggu P1 selesai, dan untuk P3 sebesar 29, menunggu P1 dan P2 selesai. Waiting time rata-ratanya adalah sebesar 0, karena dimulai dari 0, kemudian 24 ditambah 29 dibagi 3. Nah, hasilnya yaitu 17,6 meter per sekon. Kemudian turnaround time untuk P1 sebesar 24 meter per sekon, sedangkan P2 sebesar 29 meter per sekon. Dihitung dari awal kedatangan P2 hingga selesai dieksekusi. Untuk P3 sebesar 32 meter per sekon. Turnaround time rata-rata untuk ketiga proses ini ya, yaitu 24 ditambah 29 ditambah lagi dengan 32, kemudian dibagi 3. Maka hasilnya yaitu 28,3 meter per sekon. Nah, selanjutnya di sini pada algoritma FCFS First Come First Serve ini memiliki kelemahan. Algoritma ini memiliki kelemahan. Yang pertama ada waiting time rata-ratanya cukup lama. Nah, kemudian terjadi combo effect, yaitu proses-proses menunggu lama untuk menunggu suatu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. Jadi proses menunggunya itu sangat lama ya. Nah, kemudian yang kedua, algoritma prioritas. Nah, di sini algoritma prioritas ya yang kedua. Itu priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tinggi ya. Jadi dia mendahulukan prioritas yang lebih tinggi. Nah, setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Nah, kemudian prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama limit, yaitu
time limit ya. Yang kedua, memory requirement. Yang ketiga, access file. Yang keempat ada perbandingan antara MK burst dan CPU burst. Yang terakhir, yang kelima, tingkat kepentingan proses. Nah, priority scheduling ini juga dapat dijalankan secara preemptive maupun non-preemptive. Pada preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki proses yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Nah, kenapa kemudian? Karena prioritasnya lebih tinggi. Nah, pada preemptive ini dia mengerjakan prioritas yang lebih tinggi. Misalnya proses pertama dia lebih rendah daripada prioritas yang baru saja datang, maka yang lebih rendah tersebut ditinggalkan atau dihentikan terlebih dahulu dan dikerjakan untuk yang lebih tinggi. Nah, sementara itu pada non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan queue. Nah, kelemahan pada priority scheduling ini adalah dapat terjadinya indefinite blocking atau starvation. Suatu proses dengan prioritas yang rendah memiliki kemungkinan untuk tidak dieksekusi jika terdapat proses lain yang memiliki prioritas lebih tinggi darinya. Nah, seperti itu. Solusi dari permasalahan ini tentu ada ya, yaitu namanya egging, yaitu meningkatkan prioritas dari setiap proses yang menunggu dalam queue secara bertahap. Nah, di sini ada contohnya. Setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses yang menunggu dalam queue dinaikkan satu tingkat. Maka, proses yang memiliki prioritas 127 setidaknya dalam 21 jam 20 menit, proses tersebut akan memiliki prioritas 0, yaitu prioritas yang tertinggi. Nah, semakin kecil angka menunjukkan bahwa prioritasnya semakin tinggi. Nah, jadi seperti itulah algoritma prioritas. Mungkin sekian dari saya materi dari sistem operasi, yaitu algoritma penjadwalan 1.